Shalom sahabat setia renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami, urapilah kami dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kekesalan hati Tuhan. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama ini kita mengenal Allah adalah kasih, murah hati, lemah lembut, dan sifat-sifat yang baik lainnya, maka pada bacaan kita pada pagi hari ini dapat mengubah image kita terhadap Allah. Ternyata Tuhan juga dapat murka dan panas hatinya. Hal ini menjelaskan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki perasaan. Berbeda dengan perasaan atau pribadi yang dimiliki manusia, pribadi Allah adalah kudus. Allah murka dan marah karena adanya dosa atau pelanggaran yang dilakukan, bukan karena benci atau tidak senang dengan siapapun. Berbeda dengan murka atau marahnya manusia yang seringkali terjadi karena ego atau kedagingan. Marah pada manusia bisa atau mungkin sering terjadi karena kenyamanan terganggu atau dagingnya disakiti dan lain sebagainya. Sementara murka dan kemarahan Allah tidak langsung dinyatakan pada saat umatnya berdosa. Tetapi ada waktunya Allah menyatakan keadilannya. Mereka yang berdosa dan tidak bertobat, Tuhan sudah khususkan atau pisahkan untuk ditumpas dan dibantai pada waktu yang kelak. Sahabat yang baik hati, pada pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini menggambarkan kepada kita bagaimana kehancuran yang dialami oleh Edom, diikuti dengan hilangnya para pemimpin dari antara mereka. Kondisi ini sangat menyakitkan dan mengingat peran dan kehadiran seorang pemimpin amatlah penting dalam hidup suatu bangsa. Tanpa adanya pemimpin, maka bangsa itu akan kehilangan arah ke masa depan. Nabi Yesaya jelas menubuatkan takkan ada lagi pemimpin yang muncul untuk memulihkan kembali Edom. Bahkan ia menyebutkan bahwa peran jin-jin atau roh-roh jahat yang akan mendiami wilayah padang gurun yang menjadi pusat keagamaan orang Edom. Demikianlah Tuhan menghancurkan Edom karena perilaku jahat mereka di hadapannya. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tindakan Tuhan yang membiarkan para jin mendiami tanah Edom patut dilihat bukan sebagai bentuk pengakuannya atas kekuasaan mereka, melainkan sebagai bentuk kekesalan hati Tuhan yang melihat keengganan bangsa Edom, baik untuk menyembahnya maupun melakukan keadilan dan kebaikan. Sahabat yang baik, belajar dari pengalaman ini, maka sebagai umat Tuhan, kita diingatkan agar senantiasa hidup dalam ketaatan kepadanya. Dengan demikian, Tuhan akan menuntun dan membentuk kita menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat yang baik hati, yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita sudah hidup benar di hadapannya?
Apakah kita sudah menaati firman dan melakukan tugas daripadanya? Janganlah kita melawan firman Allah, akan tetapi lakukanlah kehendaknya. Pada masa kini kita sebaiknya mengikuti teladan mereka yang setia memelihara firman Allah, seperti seorang Nuh yang menyukakan hati Allah. Mari kita menyukakan hati Allah dengan menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Sahabatku yang baik hati yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan permainkan kemurahan Allah, karena dapat menyebabkan Allah marah dan murka. Oleh karena itu, segeralah kita bertobat. Jangan lagi permainkan kemurahan Allah dan jangan main-main dengan dosa. Semua itu dapat menyebabkan Allah murka atau marah, dan ada waktunya Allah akan menyatakan keadilannya. Kita semua tidak tahu kapan waktunya, tetapi kalau kita masih ada saat ini, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memberkati kita, dan memampukan kita untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua, bagaimana kami harus hidup benar di hadapan-Mu, dan bagaimana kami meninggalkan segala perilaku kami yang jahat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, kami diingatkan kembali agar kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Dengan demikian, Engkau adalah Tuhan yang baik, akan menuntun dan membentuk kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami sungguh-sungguh mau hidup kudus dan benar supaya Engkau tidak marah dan murka atas kami. Berkatilah para pemimpin kami dan sertailah kami dalam mencintai dan menaati kehendak-Mu. Ajarlah kami agar kami senantiasa setia dalam iman kami kepadamu, dan tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami selalu di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas serta kerja dan usaha kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Saat ini hamba kembali berdoa bagi setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjawab kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala sakit penyakit kami untuk mendapatkan sebuah kesembuhan, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul dalam setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan berikan kami jalan keluar. Kami yang bergumul sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami yang lemah Tuhan menguatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang sedang bersedih dan bersusah hati, Tuhan hibur kami secukupnya daripada Engkau. Berilah kami kekuatan dan penghiburan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah hikmat dan marifat kepada mereka semua ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong dan Tuhan menyertai. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan memberkati para umat-Mu ya Bapa. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami ya Allah. Berilah kami hikmat dan marifat daripada-Mu, agar kami senantiasa di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami benar-benar sepenuhnya bersandar pada Engkau ya Tuhan. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan dunia ini, melainkan kami tetap teguh dan beriman kepada Engkau ya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan menggenggam dan memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.